Di Pilgub tahun 2020, Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Di bawah komando Hairudin MDK, sebagai Ketua Markas Daerah atau Kamada, secara organisasi mendukung Rohidin Mersyah, sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Rosjonsyah, sebagai calon wakil gubernur, dalam kepengurusan Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Pasangan Rohidin Mersyah Rosjonsyah, yang menang di Pilgub tahun 2020, masing-masing adalah Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Penasehat. Menariknya, menjelang akhir tahun 2023, ketika Pilgub Bengkulu tahun 2024, hanya tinggal menghitung bulan, Hairudin MDK dipecat dari jabatan Kamada oleh Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, Arsyad Chanu. Jabatan Kamada diberikan kepada Kepala Dinas Infokomtik Provinsi Bengkulu, M. Redwan Arif, bersama beberapa orang yang sebelumnya pernah diberi jabatan oleh Hairudin MDK di Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Uniknya, pasca memecat Hairudin MDK, Ketua Umum Markas Besar atau Mabes Laskar Merah Putih, Arsyad Chanu, yang menandatangani surat keputusan M. Redwan Arif, sebagai Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, dipecat dari jabatan Ketua Umum, berdasarkan keputusan rapat pleno 8 anggota MTDP, atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri, yang notabene adalah pemilik Ormas Laskar Merah Putih. Terdiri atas Hafezur Rahman Awan, Ketua Merangkap Anggota, Panjang Hartawan Tarigan, Sekretaris Merangkap Anggota, serta Dr. Edi DJ Wibowo, H. Adek Ervil Manurung SH, Bobby Bengploris, Fani Aminadia, Edi Panjaitan dan Rusman, masing-masing sebagai anggota MTDP. Uniknya, terhitung tanggal 25 Januari tahun 2023. Hairudin MDK, kembali diangkat sebagai Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Oleh Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, H. Adek Ervil Manurung SH, dengan Sekretaris Jenderal Neneng Atuti SH, yang keberadaannya sudah disahkan dan diakui pemerintah. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan AHU nomor 0000978.AH.01.08 tahun 2020, ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Cahyo Rahadian Muhsar SHLLM. Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, didampingi Sekretaris Markas Daerah atau Sekda, Ardiansyah SEMSI, saat dikonfirmasi di Sekretariat Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, di kawasan Jalan Pangeran Natadirja, Kilometer 7, Bengkulu, mengaku sedang sibuk melakukan konsolidasi organisasi. Saat ini, kami sedang melakukan pergantian surat keputusan 7 markas cabang kabupaten kota, yang sudah terbentuk sebelumnya. Program kerja berikutnya, dalam waktu singkat, kami akan membentuk markas cabang 3 kabupaten, dari total 10 kabupaten kota seprovinsi Bengkulu, kata Ardiansyah. Terpisah, Ketua Majelis Tinggi Dewan Pendiri atau MTDP, Hafezur Rahman Awan, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, dengan tegas membenarkan bahwa Arsyad Chanu sudah dicopot dari jabatan Ketua Umum Markas Besar, dan kepengurusan Markas Besar versi Arsyad Chanu sudah diambil alih MTDP. Menyatunya 3 anggota MTDP versi Musyawarah Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan 5 anggota MTDP versi Musyawarah Karawang, Jawa Barat, dari total 13 anggota MTDP, semata-mata untuk menyelamatkan organisasi Laskar Merah Putih, dari rencana oknum-oknum tertentu, yang diduga berniat membubarkan Dewan Pendiri, dan meleburnya ke markas besar, jadi tidak ada yang namanya pengkhianatan, ujar Hafezur Rahman Awan. Berdasarkan surat berita acara rapat pleno Majelis Tinggi Dewan Pendiri, Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, nomor 001/MTDP, Gatar LMP, _10 Rumawi, _2022, yang kopinya dikirim ke redaksi Bintang TV, menyebutkan bahwa berdasarkan pengaduan pengurus, anggota organisasi Laskar Merah Putih di beberapa daerah, dan hasil pengamatan, penelitian dan penggalian dari pihak-pihak di internal Ormas Laskar Merah Putih, diperoleh fakta tentang berbagai pelanggaran, yang berdampak memecah belah keutuhan organisasi di berbagai tingkatan, meliputi 1. Percobaan kudeta atau pengambil alihan kekuasaan secara paksa di internal Majelis Tinggi Dewan Pendiri atau MTDP, yang diyakini direkayasa,
atau paling tidak melibatkan oknum-oknum pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih, yang diketuai Saudara Arsyad Kanu, yang sudah melanggar ketentuan hukum yang terdapat pada Akte Salinan Nomor 09, tanggal 15 Oktober tahun 2019, Notaris Dr. Tintin Surtini SHM HMKN, perihal pernyataan Majelis Tinggi Dewan Pendiri. 2. Adanya gerakan yang akan membubarkan Majelis Tinggi Dewan Pendiri untuk dilebur ke dalam komposisi kepengurusan Markas Besar Laskar Merah Putih, yang diyakini selain direkayasa atau paling tidak melibatkan oknum pengurus Markas Besar, juga diduga kuat melibatkan oknum di internal MTDP. 3. Bahwa kami menyadari, pengangkatan Arsyad Kanu sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih, periode 2019-2024, tidak melalui mekanisme Undang-Undang Ormas. 4. Pemberhentian atau pembekuan 9 Kamada dan Badan Pengurus Mada secara sewenang-wenang, tanpa melalui prosedur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berdampak terjadinya perpecahan antar pengurus dan kader Ormas Laskar Merah Putih di daerah, di hampir separuh provinsi di Indonesia. 5. Sejak musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri tanggal 3 Oktober tahun 2019, di Balikpapan, Kalimantan Timur, hingga saat ini Ormas Laskar Merah Putih yang diketuai Arsyad Kanu tidak memiliki atau belum memperoleh AHU dari Kemenkumham RI dan SKTBH dari Kemendagri RI sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan Ormas Laskar Merah Putih. Hasil musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Guna menyelesaikan masalah di seluruh tingkatan kepengurusan Laskar Merah Putih di seluruh wilayah Republik Indonesia, kami sepakat untuk 1. Memberhentikan, menonaktifkan, atau membekukan Badan Pengurus Ormas Laskar Merah Putih. Hasil musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri tanggal 3 November tahun 2019, di Balikpapan, Kalimantan Timur. 2. Membatalkan seluruh izin prinsip dan administrasi, yang sedang dalam proses pengurusan di instansi terkait, dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari Badan Pengurus Markas Daerah, terhadap Arsyad Kanu, sebagai Ketua Umum hasil musyawarah MTDP. Demikian berita acara rapat pleno MTDP, ditandatangani di Jakarta tanggal 30 Oktober tahun 2022, oleh Hafezur Rahman Awan dan Panjang Hartawan Tarigan, sebagai Ketua dan Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pendiri, dari studio redaksi Bintang TV Yediwan dan Rajiman melaporkan.